kita mau membuka ibadah kita, mari bersatu dalam doa. Kami terlalu bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau membawa persembahan, kami membawa pujian kami yang terbaik hanya kepada Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang berada di tempat ini semua telah siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus yang siap membuka ibadah ini. Sama-sama katakan, amin.
Teman-teman sekalian, saya persilakan untuk kembali duduk.
Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu, selalu hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus, bersamaku. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Takkan pernah Kau meninggalkanku.
Oh Yesus, buka hati kita lebar-lebar, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh naikkan ref pujian sebelum ini. Bapakku yang baik, sangat kucinta. Haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, amin. Sangat kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Just people saja, katakan sama-sama. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Amin. Amin. Sangat ku cinta. Tundukkan kepalamu. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama J.A. Packer. Dia pernah berkata, jika engkau ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, cari tahu seberapa besar ia berpikir bahwa ia adalah anak Allah dan memiliki Allah sebagai Bapaknya. Sebuah hak istimewa yang diberikan oleh
Allah pencipta langit dan bumi untuk memanggil dia dengan sebutan Bapa. Dan biarlah kita boleh menikmati hal istimewa ini. Kita boleh menikmati kekentalan relasi dengan dia. Dan juga dengan saudara-saudara seiman. Karena kalau kita anak-anak Allah, yang lain adalah saudara kita di dalam dia. Makasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami, ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau membela firman-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, kami percaya, kami yang lemah dikuatkan, kami letih, lesu, berbeban berat diberikan kelegaan, kami yang kehilangan arah diberikan tuntunan. Karena itu urapi setiap kami, berikan telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Yesus kami berdoa, kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan bagi Raja kita, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Dinda dan tim. Mungkin pemain musik bisa tetap ada di atas ya, karena ada satu lagu mungkin kita mau nyanyikan sama-sama ya, sebagai pembukaan saudara-saudara. Ketika diberikan tema ini ya, yang pertama ya, saya senang ya bisa kembali bersama-sama dengan saudara setelah hampir 1 tahun ya. Ketemu lagi, ada wajah-wajah baru juga ya, dan juga ada wajah-wajah lama tetapi semakin bersinar begitu ya. Termasuk Koko Kenneth nih ya, Kenneth wajahnya semakin bersinar ya, karena masa depannya begitu cerah saudara-saudara. Haleluya. Dan saudara-saudara sekalian, ketika diberikan tema, senang sekali juga ada Pastor John dan juga Kak Meli ya. Ya, senang sekali kita ada Pastor John dan Kak Meli. Dan saya senang saudara-saudara ya ketika ditanyakan. Dan Pastor Ucup juga ya. Haleluya, dalam nama Yesus. Karena ini ya, haleluya. Ada amin saudara-saudara. Kasih ya. Oh iya, sudah lama ini anak yang hilang. Saudara-saudara, saya itu komunikasi ya, ngobrol sama teman saya. Lalu kemudian ketika diberikan tema ini relevan lah untuk saya bagikan begitu, karena teman saya ini dia ngobrol dan bilang begini, aduh, saya ini sekarang adalah jemaat gereja online katanya. Dan saya itu ibadah di salah satu gereja. Kalau saya sebut namanya, saudara-saudara tahu, tapi karena ini direkam nggak usah lah ya. Salah satu gereja di Surabaya, saudara-saudara. Ya, kira-kira ada gambaran ya mungkin. Ya, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Kalau itu nggak lama-lama ya ibadahnya gereja yang itu nggak lama-lama ya ibadah. Ya. Dan saudara-saudara ini lalu kemudian dia cerita, karena kalau saya datang ke gereja, lalu saya semakin dekat, saya semakin kenal kok gereja itu semakin kelihatan gitu orang-orangnya, semakin kelihatan kekurangannya gitu. Dan saudara-saudara sekalian, kita juga bisa bilang begini, ya itu benar banget. Ya kan, karena gereja memang gak sempurna kan. Gereja gak sempurna, tapi saudara-saudara perhatikanlah, dalam ketidaksempurnaannya, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan, maka Tuhan kirimkan gereja, saudara-saudara. Dalam segala ketidaksempurnaannya, Tuhan kirimkan gereja. Ya sebentar ya, jangan kasar kusuk dulu, nanti masuk ke situ ya. Ini kasih kode ini ya. Lupa, kasih kursi ya. Lebih keren berdiri ya. Tidak sanggupkan kau berdiri. Dan saudara-saudara, ketika kita boleh jujur, mungkin itu juga ada dalam pemikiran kita. Ngapain energize?
mendingan online aja. Karena ketika kita dalam kesendirian, saudara-saudara, nggak ada yang tahu kita tidak akan disakiti. Oke, kalau saudara bilang begitu, tetapi ketika kita melakukan itu juga ada potensi, saudara. Ada hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam interaksi, dalam relasi, yang memungkinkan kita bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan, tidak terjadi, saudara. Karena memang dari awal, saudara-saudara, Tuhan kemudian kumpulkan 12 orang yang biasa-biasa saja. Di antara 12 itu ada 3 orang yang dekat dengan dia, dan 3 orang ini juga lakukan hal yang buruk sebenarnya. Ada yang menyangkal dia, ada yang mamanya bilang, tempatkan satu anakku di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, tetapi saudara-saudara sekalian, itu yang Tuhan tetapkan, karena memang dalam kekristenan kita tidak bertumbuh dalam kesendirian. Kita bertumbuh dalam relasi bersama, saudara. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Memang ketika kita buka hati buat orang, saudara, kita juga buka hati untuk dilukai. Itu betul, tapi di sisi lain ketika kita buka hati untuk orang, itu juga membuat kita, memungkinkan kita, saudara, untuk bertumbuh sebagaimana yang Tuhan mau. Maka kemudian ketika diberikan tema ini, saya ingat, saudara-saudara, satu gimmick ya, ketika acara sahur. Lalu saya suka sama istri saya nih nyanyi ya lagu ini ya. Kalau nyanyi sensitif nih ucapnya. Dan silakan ya, nanti kita sama-sama dengar lagu ini ya. Oh, anak nongkrong aja bisa nyanyi begini, saudara. Bisa dibantu. DJ. Tuh, wah, semangat wahai kawan-kawan di muka bumi ini. Janganlah pernah ragu dan jangan pernah kau mengeluh. Lihatlah kami di sini menghiburmu yang di sana. Kami untukmu, dulu untuk kamu. Hai kawan-kawan, hai teman-teman, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Kawan-kawan, bisa nih. jaga kami. Kami kan jaga kamu. Kawan-kawan, jaga kami. Kami menjaga kamu. Hai kawan-kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Burung merpati putih hendak di darat, Manusia berkeringat mencari rezeki. Janganlah pernah takut kawan akan perjuangan hidup. Kami semua di sini pun akan berjuang juga. Sama. Untuk hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. yuk sama-sama yuk, bilang yuk. Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Oke, habis ya. Tenang saudara-saudara ya. Ini ada, itulah perlunya komunitas ya. Ada yang nggak terlalu jago nyanyi, ada yang bisa, ada yang main musik, sama-sama yuk. Liriknya nih, keluarin ya sekarang ya. Liriknya sudah diketik. Oh nanti. Bukan gajah, gagah ya. Raja Wali gajah ya. Oke, refnya dulu Pan, keluarin Pan ya. Bantu ya. Sama-sama ya. Hai kawan. Hai. Tolong. Mana suaranya?
Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Refnya, yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Ben, ben. Wali gagal terbang awal, anak muda berjuang untuk bertumbuh. Janganlah pernah menjauh kawan dari komunitas ini. Kami semua di sini kan coba anak untukmu. Hai kawan, tolong jaga kami kan jaga kamu. Hai kawan, tolong jaga kami kan jaga kamu. Hai kawan, tolong jaga kami kan jaga kamu. Terakhir ya. Hai kawan, tolong jaga kami kan jaga kamu. Thank you ya. Khusus Hanan di situ dulu ya. Khusus Hanan ya. Kami Ari Lesmana ini biar di depan. Biasanya nggak pakai sepatu Ari Lesmana. Oke. Apa? Oke. Tampilkan saudara. Ya itu hal yang sederhana. Kalau di tongkrongan aja orang bisa bilang gitu. Hai kawan, tolong jaga kami. Wah, harusnya kita lebih dari tongkrongan ya. Harusnya saudara-saudara ya. Discipleship in relationship. Saudara-saudara, menarik sekali begini ya. Gereja itu begitu luar biasa. Boleh, dibantu. Gereja itu saudara-saudara. Oke. Ini aja yang masuk ya. Oke. Saudara-saudara, gereja itu berdiri di hari Pentakosta. Lalu kemudian ketika Petrus khotbah tiba-tiba meledak. Jiwa-jiwa itu datang. Dan di sana dicatat oleh Alkitab, dicatat dengan detail orang-orang yang menerima perkataan Petrus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu kemudian saudara-saudara, pertumbuhan itu terus berlangsung secara luar biasa, sehingga saudara-saudara Kisah Para Rasul 4 ayat 4 mencatat ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira berapa? 5.000 orang laki-laki. Itu laki-laki saja ya, belum perempuan, belum anak-anak ya. Biasanya kalau hitungan yang sederhana mungkin ada 10.000 lebih saudara-saudara. Dan biasanya saudara bisa 20.000. Kenapa? Karena yang kalau dihitung laki-laki biasanya wanita yang lebih semangat dengan hal-hal yang rohani. Lalu kemudian saudara-saudara, untuk menyikapi hal ini, perkembangan ini ya, memang pertumbuhan itu terus berlangsung dan dicatat dalam Kisah Para Rasul ya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam, artinya kalau imam dia punya banyak pengikut, ini semakin banyak. Dan ketika semakin banyak saudara-saudara, gereja memerlukan strategi baru. Gereja memerlukan cara yang baru. Bagaimana melakukan amanat agung? Karena dalam amanat agung Tuhan Yesus katakan, pergilah
Jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada pesan di sana muridkan. Jadi gereja kemudian memikirkan bagaimana cara memuridkan ini, tapi puji nama Tuhan, Roh Kudus menuntun saudara-saudara. Amin. Lalu kemudian Roh Kudus menuntun mereka, dan kita membaca saudara, kita membaca sebuah indikasi bagaimana para rasul kemudian diberikan hikmat oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 42 mencatat, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Perhatikan saudara-saudara, di sana ada dua tempat yang dicatat. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Ada bait Allah saudara, ada skop yang lebih luas ya. Katakanlah kalau saat ini kita bicara itu ibadah seperti yang kita lakukan. Tapi kemudian ada rumah-rumah. Di sana ada ibadah, di sana juga ada pemuritan saudara. Ketika gereja membesar saudara-saudara, harus ada cara baru, karena kita bukan hanya mengejar kuantitas, tetapi kita memerlukan setiap orang yang ada di dalam gereja menjadi sehat, menjadi berperan saudara-saudara, berinisiatif, melayani. Maka relevan dalam konteks kita, Batu Tulis lebih kecil energize, lebih kecil lagi e-group nih. Kalau bahasa yang kita kenal itu small group saudara, atau kelompok kecil. Ada skop yang lebih luas, berkumpul di bait Allah, tapi juga ada di rumah-rumah saudara. Kira-kira kalau dalam konteks sekarang ada skop yang lebih luas, kumpul di Zoom. Lalu kemudian ada skop yang lebih kecil, breakout room. Karena kalau plenary begini saudara-saudara, kita hanya mendengar satu arah. Tapi begitu breakout room, cerita, sharing, ngobrol, dua arah saudara-saudara. Kenapa? Karena begini saudara-saudara, dalam konteks Batu Tulis energize, maka relevan small group atau kelompok kecil adalah sarana yang disediakan gereja bagi jemaat agar dapat tergembalakan secara optimal. Ketika gereja menjadi semakin besar dari sisi kuantitas, small group menjadi semakin relevan. Dalam small group itu kita berfellowship saudara-saudara. Ada fellowship, ada persekutuan di sana. Dalam ibadah firman Tuhan berlangsung searah. Ada diskusi di sana. Ada kesaksian, saling menguatkan, bahkan menangis bersama. Itu terjadi saudara-saudara. Kadang-kadang saya juga heran ketika kita melakukan e-group ya. Ada yang bercerita hal yang gak nyangka ya, dia sudah melewati itu. Ada yang menangis ya, yang menceritakan, oh iya kok ada ruang untuk menjadi terbuka saudara. Tetapi juga ada tanggung jawab bagi kita untuk kemudian menjaga apa yang disampaikan, membawa di dalam doa. Maka saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, dia bilang begini, jika Anda menganggap gereja Anda seperti sebuah kapal, maka small group adalah sekoci-sekoci penyelamat yang melekat di kapal tersebut. Saudara-saudara, saya kadang-kadang heran dia. Mungkin ketika saya menjadi youth pastor, banyak yang saya merasa juga masih kurang, dan saya bersyukur sekarang ada Ko Ucup, ada Pastor John yang buat saya luar biasa saudara ya. Maksudnya saya mengenal, terutama Ucup saya kenal ya, belakangan Pastor John juga kenal bagaimana keterbukaan dan hati mereka saudara-saudara. Tetapi begini, pertumbuhan itu juga masalah respon saudara-saudara. Masalah respon.
Semantap apapun program yang dibuat, semantap apapun program yang diberikan saudara-saudara, sebagai atmosfer untuk kita bertumbuh, tapi di sana juga harus ada respons kita. Respons kita. Dan memang betul ya, seperti yang tadi di awal saya katakan, ketika kita respon kan kita takut ya. Kayaknya kadang-kadang kan kita berpikir gitu, jangan terlalu dekat deh, kalau dekat jadi ketahuan bagaimana. Kalau ketahuan nanti malah gak nyaman. Atau saudara merasa gini, lebih baik dari kejauhan aja, karena dari kejauhan terpancar cerita kita saudara berdua. Karena dari kejauhan kita merasa aman kan. Orang gak kenal kita secara dekat, orang gak kenal busuk jeleknya kita. Tapi tanya deh sama Kak Dewi deh, semakin dekat dia kok semakin cinta. Bisa terjadi loh saudara. Maksud saya adalah output itu gak selalu harus begitu loh. Saudara bersama-sama saya gak? Output itu gak selalu kalau engkau makin dekat, makin tahu, maka kemudian makin menjauh. Bisa jadi kita makin dekat, makin tahu. Karena begini saudara, kapasitas kita itu kemudian menjadi berkembang ketika kita ada penerimaan di sana, ada kesabaran di sana. Kan buah roh begitu ya. Ada kerendahan hati di sana, ada kasih di sana. Dan semua itu hadir saudara di dalam komunitas yang gak sempurna sebenarnya. Ketika ngomong kasar begitu, waduh, hatiku serabu kapas. Bisa begitu. Terus saudara kemudian berikan kesempatan begitu kan. Ya, komunitas ini sih saudara tahu lah, gak sempurna. Kadang-kadang saudara pikir, di sana lebih keren, di sana lebih ini, di sana. Tapi saya mau bilang, di sana juga nggak sempurna. Malah kadang-kadang begini, saudara, kalau semakin nggak sempurna kita ada di sana, kadang-kadang kita bertumbuh semakin luar biasa. Loh, kok yang jatuh di situ? Itulah kalau hati kami udah connect, saudara. Yang saya senggol sini yang jatuh ini. Gak sempurna saudara, tapi disitulah kemudian. Karena itu saudara-saudara sekalian begini, ada satu bagian firman, sebenarnya ini gak bicara secara langsung mengenai small group, tapi ada prinsip-prinsip yang bisa kita petik untuk diterapkan sebagai landasan dan arah dalam menjalankan small group kita. Kita baca sama-sama ya, Galatia 6 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, perhatikan, ini sebuah surat yang menyatu dengan Galatia 5 yang bicara soal buah roh. Ini surat yang menyatu. Kira-kira mau bilang begini, oh iya, buah roh itu harus keluar sebagai tanda kedewasaan kita, tetapi itu keluar dalam konteks fellowship, persekutuan. Itu keluar dalam konteks persekutuan, saudara-saudara. Maka kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ini seperti memberikan kepada kita arah, prinsip. Kalau kita mau, atau kita mulai mempertimbangkan, aku ikut nggak ya small group. Sekali lagi, pertumbuhanmu ini perlu bayar harga, saudara. Kalau mau kita buat excuse, selalu ada excuse. Kita bilang, saya sibuk, saya apa. Tapi kalau kita anggap, oh ya, ini worth it lah, kita mau
usahakan ini. Saudara, berapa tahun ke depan ya, sebenarnya kalau Pastor John kemarin dan Pastor Ucup saudara bahasa iman nggak apa-apa. Oke. Lalu kemudian kirimkan ya, angket Google Form. Maka sebenarnya itu juga saudara-saudara satu sih sebenarnya, sebelum isi itu berdoa dulu saudara. Berdoa. Karena kalau saudara isi berdasarkan apa yang nyaman bagi saudara, mohon maaf ya, kenyamanan tidak membawa kita kepada pertumbuhan. Kita itu bertumbuh saudara-saudara justru di keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Coba deh kayak kakak Febo nih yang sudah kerja. Apa memang sih orang yang ada di bawah dia atau yang peer ya, yang sama-sama atau bosnya semua menyenangkan gitu? Enggak, saudara. Bahkan saudara jualan es krim aja enggak. Tapi itu loh yang membuat kita, wah saya kalau boleh mengingat ya, ketidaksempurnaan komunitas itulah yang menghasilkan air mata, air-air yang lain. Itu yang membentuk saudara. Kayaknya dulu kita nih rasanya lemah begitu, tapi sekarang justru di keadaan-keadaan itulah kemudian ini membentuk kita. Tapi itu loh perspektifnya. Kalau buah roh itu mau keluar, sabar saudara, jangan pikir begini, Tuhan jadikan aku sabar. Lalu kemudian ada kayak petir itu, aku jadi sabar. Ya, Tuhan kirimkan orang-orang yang membuat kamu sabar. Buat kamu sabar tuh bukannya maksudnya hey, bukan, tapi ngegerecokin kamu, bikin kamu marah, pencet red button kamu. Itu saudara. Maka ini arah yang diberikan saudara ya, dalam small group arah atau prinsip yang diberikan oleh Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Yang pertama saudara, hashtag energize. Yang pertama saudara, pertumbuhan rohani. Arah itu adalah pertumbuhan rohani. Karena di sini saudara, perhatikan, walaupun ini tadi ya, tidak dalam konteks small group ayat ini, tapi ada prinsip yang baik yang kita tangkap. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Perhatikan saudara, saudara bisa saja dalam satu waktu menjadi subjek orang yang melakukan orang yang rohani yang memimpin objek yang melakukan pelanggaran. Tetapi bukankah ketika kita mengalami itu, kita menghadapi momen discipleship in relationship, kita melihat bagaimana approach yang diberikan, bagaimana kemudian saudara-saudara perlakuan dari orang tersebut, yang kemudian saya percaya kita nggak selalu ada dalam posisi sebagai yang baru hadir melakukan pelanggaran. Dan yang menarik begini, pelanggaran ini saudara dalam bahasa aslinya tuh dari kata paratoma dalam bahasa Yunani yang sebenarnya aslinya ya, sederhananya kepleset. Jadi bukannya dosa yang disengaja, tapi ketergelinciran yang bisa dialami orang dalam jalan yang licin, kepleset saudara-saudara. Itu bisa terjadi saudara-saudara, kepleset. Makanya arah kita kalau bicara kepleset ya, maka arah kita kalau kepleset bukan terus terduduk saudara-saudara, tetapi bangkit. Tetapi bangkit. Setiap orang saleh punya masa lalu saudara-saudara, tapi setiap pendosa punya masa depan.
ada ruang. Ada ruang untuk kemudian, oh yang tadinya begini, oh terus saudara. Jadi ada arah yang rohani. Makanya begini deh, sebenarnya itu perlunya berdoa. Ketika saudara ngisi itu, coba pikir, ini saya udah berapa tahun nih dibaptis, udah berapa tahun terima Tuhan Yesus, saya ini posisi saya di mana nih? Oh masih begini-gini saja. Nah itulah ruang saudara-saudara di dalam komunitas. Kenapa? Karena di dalam small group itu saudara bisa melayani. Suaranya kalau di energize untuk nyanyi sini, harus apa? Dihesap ya, harus audisi. Kan kalau di small group nggak perlu audisi. Ivan aja loh, DJ kalau udah Ivan yang bawa lagu-lagunya juga yang nggak pernah saya dengar. Tapi asik saudara-saudara. Nyanyi nggak masalah kan kalau di small group kan. Jangan-jangan waktu dilatih di small group, wah terberkati ya, Pastor John terberkati, lalu kemudian colek Pastor Ucup, itu anak suaranya tuh ketika dia nyanyi surga gemetar. Yang kedua saudara, arahnya adalah haleluya. Terus haleluya. Yang kedua saudara, arahnya kemudian tuntunan dalam roh yang lemah lembut. Nah ini jadi guidance kita juga ya. Galatia 6 tadi katakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Karena tadi kepleset saudara konteksnya. Jadi memang yang menarik dalam komunitas itu, yang hadir adalah pendampingan harusnya, bukan penghakiman. Bukan penghakiman saudara-saudara. Kita tuh sama-sama paham, tahu apa yang berat saat ini yang dihadapi, tarikan dunia, value yang ada. Jadi kemudian bukan penghakiman, tapi tuntunan yang lemah lembut saudara-saudara. Lalu kemudian saudara-saudara, di dalam komunitas itu juga saudara-saudara harusnya juga hadir. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Menjaga diri. Tadi firman Tuhan sudah kita baca sama-sama saudara-saudara. Memang dalam konteks ini konteksnya orang yang menuntun ya, perhatikan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lebih lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Saudara-saudara, yang menarik begini saudara-saudara ya, begitu kita masuk komunitas sebagai pemimpin, maka kita kan punya tanggung jawab. Kita dilihat, kita diperhatikan, itu saudara harus sadar. Maka apa yang keluar dari thread ya, sekarang kan dari threadmu, dari Instagram, Facebook, kamu perhatikan, jaga dirimu, karena dengan menjaga dirimu, engkau menjaga orang-orang yang ada bersama dengan engkau. Dan yang menarik juga saudara-saudara, perhatikan begini ya, kalau kita naik pesawat kan juga diberitahukan ya, kalau ada kejadian yang kemudian harus kita harus pakai oksigen, maka yang pertama kita pakai siapa? Diri kita sendiri, supaya kita bisa menolong. Begitu. Jadi saudara-saudara, itu
yang harus kita sadari. Karena kan juga begini ya, ada tarikan dunia ya, ada tarikan dunia. Satu di sisi pemimpin, tapi saudara-saudara juga kalau datang, perhatikan ya, kalau datang ikut komunitas, jangan berpikir hanya untuk dilayani, tapi untuk berkontribusi begitu. Jadi gestur kita tuh, oh ya, saya bisa berkontribusi. Saya senang saudara-saudara ada dengan teman-teman di Energize, teman-teman pengurus yang beberapa, saya kalau minta tolong dia berikannya beyond gitu. Saya minta tolong oh iya kak, saya bisa kerjakan juga sampai sini. Itu artinya apa? Oh iya, dia punya gestur untuk berkontribusi. Saya kaget, misalkan Pastor John yang lalu pada masa pandemi kan nggak mudah. Lalu ada beberapa kali kita lakukan namanya Energize Peduli, Energize Berbagi. Saya cuma sebar saja WhatsApp dan kaget juga teman-teman. Oh saya mau bantu kak, minta nomor rekening kak, sampai jam berapa kak? Jadi sebenarnya saudara-saudara itu ada di kita begitu. Jadi kita ingin rindu untuk saling menolong, saling membantu. Karena memang pada dasarnya begini ya, pada dasarnya maaf ya kalau sebenarnya penderitaan itu kalau jomblo ya, itu penderitaannya itu sebenarnya bukan hanya karena karena tidak mendapatkan limpahan kasih sayang. Yang lebih menderita adalah ada kapasitas untuk menyayangi, untuk memberi yang gak bisa kita berikan. Kita punya kemampuan itu, kita punya kapasitas itu, tapi kita gak bisa berikan itu. Makanya kemudian ketika saling menjaga saudara-saudara sekalian, hai kawan, tolong jaga kami kan jaga kamu. Saling jaga saudara-saudara. Karena satu kali ketika kita sama-sama dulu di awal ya, kita baca Alkitab bareng-bareng, lalu kemudian dalam pertemuan para leaders ya, kemudian dievaluasi gimana bacanya. Saya ingat Ivan bilang, wah lebih mudah kalau ketika kita baca bersama-sama kan. Seperti ada yang ngejagain gitu. Ya, apakah itu nyaman? Tidak. Saudara-saudara jangan pikir nanyain misalnya, gimana? Sudah ini belum? Hari ini sudah baca firman belum? Jangan saudara pikir itu hal yang mudah, kan punya perasaan juga. Kadang-kadang WhatsApp-nya udah di-read, belum dibalas-balas. Sudah beberapa minggu. Nah, tapi itu membuat bertumbuh juga kok. Ya. Saling menjaga saudara. Dunia ini saudara tidak menjadi makin mudah. Saya ada kesempatan 6 bulan ke Belanda dan memang lihat bagaimana gereja tuh anak muda tuh sepi gitu. Ada orang tua, belum lagi gereja yang berubah fungsi. Jadi 1 minggu sebelum balik ke Indonesia, saya sama teman sempat mampir ke Utrecht. Lalu kami datang ya, kami ada orang gereja di sana ngajak kami untuk ngopi gitu di sebuah kafe. Ternyata kafe itu mantan gereja, saudara-saudara. Gereja Belgia ya, saya nggak tahu kok di Utrecht ada gereja Belgia. Nah ini dia, saudara-saudara. Kalau lihat di belakangnya, saya masuk tuh saya mau menyembah Tuhan aja gitu. Tapi dia sudah berubah fungsi. Dan saya tuh ngobrol sama anak-anak muda yang sudah besar di Belanda begitu ya, orang tuanya majelis begitu. Tapi mereka ngobrol. Ya saya menikmati ngobrol lah ya. Saya menikmati, kalau saya agnostik, Pak, katanya. Hal yang biasa.
Mereka hidup sama pasangannya tanpa ikatan pernikahan, itu hal yang biasa. Dan bukankah itu juga yang kita dapati, saudara, hari-hari ini? Dan ketika itu mewarnai dunia kita, maka kita perlu, bukan dunia lain ya, komunitas ini semakin relevan untuk mengingatkan, bukan begitu. Kita anak muda, kita jaga kekudusan. Kita pegang sama-sama apa yang firman katakan. Ivan bilang bersama lebih mudah, saudara-saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, saling menolong. Dan di ayat yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang kedua, semua orang itu sepertinya Rasul Paulus juga paham kita semua punya beban. Tetapi kemudian Rasul Paulus bilang apa? 1, 2, 3, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolong, saudara-saudara. Di situ kita memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kadang-kadang saudara-saudara, kita lihat orang lain itu, kita lihat dia dengan mikroskop, sehingga hal yang terkecil dari dia, yang rusak, yang gak baik bisa kelihatan. Tapi kita lihat diri kita, saudara-saudara, dari kejauhan terpancar cerita kita berdua. Cuma kita lihat dari jauh. Nah, disinilah tadi semua orang itu seperti ada asumsi, semua orang punya beban loh. Semua orang punya beban. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat ya dalam komunitas, ada perilaku yang kayaknya kok ini orang begitu banget. Saudara, kita bisa lihat ada sesuatu yang berbeda, tapi kita nggak bisa lihat ini cerita di balik luka yang dialami, yang mungkin membuat kita kemudian berubah cara memandang. Maka kemudian saudara, saya mengingat apa yang disampaikan oleh Kain ketika dia kemudian, bayangkanlah, satu darah ini bersaudara, satu darah, dia bunuh adiknya. Tuhan tanya, kamu lihat adikmu Habel? Lalu Kain bilang begini, am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga saudaraku? Sebenarnya dia mau bilang sama Tuhan begini ya, dari awal dunia ini, saudara, sikap masa bodoh itu sudah ada. Dia mau bilang, masa bodoh. Sebenarnya ini pertanyaan retorik yang mau bilang, enggak, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi kemudian ketika ini dicantumkan, saudara, di dalam Alkitab, kita tahu ini punya nada, yes you are. Kamu penjaga saudara-saudara. Kamu menjaga dia, bukan untuk menghakimi. Makanya penting komunitas, karena begini, kalau kita nanya pada orang yang salah di tempat yang salah, maka yang diberitahukan kepada kita salah, dan itu merusak kita. Tapi kalau ada sesuatu, saudara, saya bersyukur begini, waktu kita sama-sama ya, ikrup, saudara-saudara, ada yang bergumul soal, aku gimana ya mau kerja begini ya. Kemudian saya kan hamba Tuhan, tapi di antara kami ada yang sudah bekerja, tahu pengalaman, lalu kemudian berikan masukan, begini deh, gini. Akhirnya kemudian bekerja dan bisa menjadi tempat bertanya, saudara. Saudara kan nggak perlu memulai dari titik nol. Saudara bisa bertanya. Orang-orang luar biasa juga ada di kita. Bertanya sama Kak Febo, gimana kerjaan kok bisa sehebat itu gitu. Bertanya sama Kenneth, kok bisa lolos ini.
ke ITB, bertanya sama Cici, kakak Michelle, kok enak banget skripsi bisa nulis tentang idola sendiri. Bertanya sama Kak Ucup, gimana sih kalau kita punya perasaan sama cewek? Beli baju gitu di mana sih? Custom. Saya senang ya. Saudara, saya senang. Maksudnya sebagai youth pastor kita perlu perhatikan juga Pastor John ya. Satu kali saya bilang, Cuk, ada cewek yang baik loh, Cuk, cinta Tuhan, itulah kira-kira. Selanjutnya nantilah ya, kita doakan terus ya. Saudara-saudara sekalian, am I my brothers keeper? Am I my sisters keeper? Yes, you are. Rasul Paulus di bagian lain, saudara bilang begini, Roma 15 ayat 1. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan. Hai, saudara, ini satu ayat tapi bicara banyak hal. Yang pertama, jangan cari senang sendiri. Masuk di sini saudara, jangan cari senang nyaman sendiri, tapi lihat ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, tapi kamu harus meresponsif. Jangan cari kesenangan. Dan lalu begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Pertanyaannya, apakah kita selalu kuat? Selalu kuat? Enggak. Kadang-kadang kita kuat, kita pegang. Kadang-kadang kita yang lemah, kita dipegang. Kita nggak selalu kuat, saudara. Situ kita perlu. Saudara. Saya mendorong saudara keluar dari zona nyaman itu, kesenangan sendiri, dan mari sama-sama kita bangun ini komunitas ini. Kita bangun. Saya percaya Tuhan kirimkan Pastor John dan Kak Nelly ya, bersama-sama di komunitas kita, bahu-membahu bersama-sama. Saudara-saudara, saya mau bilang begini ya, ada waktu Pastor John, Kak John dan Kak Nelly gak kuat. Ya, itu sudah pasti. Itu juga harus ada loh di pikiran kalian. Mungkin sebuah pesan, Kak John gimana kabar? Melodi baik-baik aja Kak? Kapan Melodi ulang tahun Kak? Itu perlu juga. Kadang-kadang saudara dalam pelayanan, aduh, bukan apa yang kita dapatkan setelah khotbah, tapi kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang wow. Kemudian ketika kita lemah, wah ada kekuatan. Saya balik dari Belanda kan, udah janjian sama istri saya. Lalu kemudian sudahlah ya, sudah bilang dia mau apa gitu kan. Mau makan apa bang? Oh, ini sudah ya, kita kesini. Nggak taunya saudara ya, mereka bikin rencana begitu, ada tim penjemputan, cuma terbongkar ya karena hikmat Tuhan gitu ya. Istri saya bilang, kamu sendiri? Ya sendiri, tapi saya lihat dari kejauhan, kok ada itu ya? Oh, dia mau berangkat kemana? Ini saudara maksudnya, aduh, hati saya tuh apa ya? Aduh, ya. Yes, nggak masalah juga kalau istri saya sendiri yang jemput kan juga senang ya. Tapi ya, ketika mau berangkat juga kan teman-teman pengurus ya, wah ada apa, saya pakai juga itu ya pas musim dingin gitu ya. Setiap saya pakai saudara, saya ingat Tuhan berkati Tuhan.
Saya pakai sepatu, saudara, musim dingin juga ya. Tembus kedinginan, saudara. Tapi ketika kedinginan saya ingat energizing people juga ya. Tapi saudara-saudara tanya kok ujung sekali-kali. Jangan saudara pikir cuma nanya, ditanyain, tunggu ditanyain. Sekali-kali nanya, kok ujung, apa yang bisa saya ini? Saudara ya, saya terharu ya. Ini kan ada, nggak tahu masih sama nggak ya. Tapi saya perlu berikan apresiasi, walaupun ini sederhana. Ini ada, saya minta tolong Asyir, tolong beli ya. Lalu kemudian ada Daniel yang bilang gini, saya kasih uang kan, beli ya buat pembicara. Saya kasih uang, dia bilang, kau yang nggak usah, saya kerja di Indomaret, saya ada diskon. Bukan masalah diskon saudara, tetapi bukan masalah jumlah ini, tetapi hati. Saudara boleh bertanya, Ucup, apa yang bisa saya bantu? Saya belum CF2 nih. Pastor John, apa yang bisa saya bantu? Saudara, kita nggak sempurna, tetapi am I my brothers keepers? My sisters keepers? Yes, you are. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Itu pesan Tuhan. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saudara-saudara kita, komunitas yang gak sempurna, energis gak sempurna, kita tahu itu, pengurus juga tahu itu. Tetapi kita berusaha. Saudara-saudara, saya tahu, saya ketemu teman-teman energis di tempat engkau ada, di sekolahmu. Wah, kamu tuh hebat, kamu punya kontribusi yang bagus di sana, di tempat pekerjaanmu. Ya, saudara-saudara, yuk sama-sama yuk kita bangun komunitas kita yang sederhana ini. Saudara-saudara juga bisa menjadi kakak, atau saudara-saudara juga bisa berkontribusi sih. Sekalipun saudara mungkin paling muda, tetapi ruang itu ada. Bertolong-tolonganlah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Jangan memikirkan kesenangan kita sendiri. Makasih Tuhan buat komunitas ini. Komunitas ini tidak sempurna, tetapi kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bawa juga energize people Tuhan, agar Tuhan boleh mengerjakan firman yang dibagikan ini. Hamba tahu Tuhan, ketika kami masuk ke tempat yang baru, kami meresikokan diri kami untuk dikecewakan, meresikokan diri kami untuk terluka. Tapi kami tahu juga, luka kami bisa Tuhan balut, hal yang buruk bisa Tuhan pakai, membawa kami untuk terus bertumbuh. Namun itu juga belum tentu terjadi Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah biar anak-anakmu ini, Roh Kudus jamah, agar mereka mulai melihat kepada kebutuhan berdasarkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Makasih Tuhan buat komunitas ini. Hamba berdoa secara khusus untuk memberkati Pastor John dan juga Kak Meli, biar Tuhan boleh terus berikan hikmat. Juga berdoa buat Ucup Tuhan, biar Tuhan juga boleh pakai, dan para pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan
persembahan. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan yang manis. Kami boleh bersama-sama diingatkan, kami boleh sama-sama ditegur Tuhan, dan kami mau bertumbuh di dalam relasi kami dengan Tuhan maupun dengan teman-teman kami, dengan orang-orang di sekitar kami yang sudah Tuhan tempatkan di sisi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik di tangan-tangan kami Tuhan, biarlah ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi aku sekarang mau mengumumkan pengumuman ya dong untuk seminggu ke depan. Yang pertama, aku mau say thank you dulu buat Pastor Welcome. Terima kasih atas firman yang sangat memberkati. Ya, pokoknya kita sangat terberkati ya teman-teman. Pastinya tadi juga banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Berkomunitas ya teman-teman ya, di garis bawahi, di bold, gedein fontnya. Harus ikut komunitas ya teman-teman ya. Terus aku juga mau say thank you untuk teman-teman yang udah melayani di depan, di belakang, yang kelihatan sampai yang tidak gitu ya teman-teman. Terima kasih atas kerelaan hati kalian, biar Tuhan yang terus pakai kita untuk melayani Tuhan. Terus minggu depan tanggal 23 Juli kita kembali akan beribadah di tempat dan jam yang sama. Dan ayo sama-sama kita tetap beribadah, dan jangan lupa juga untuk kalau temennya ada yang belum punya komunitas, boleh diajak ya teman-teman untuk bergabung di Energize. Terus untuk yang belum yang belum follow Instagram Energize, boleh dibuka handphonenya nanti, kecuali aku, @energize_ty. Nanti di sana akan ada pengumuman-pengumuman yang seru. Kalau giveaway nggak tahu deh ya, siapa tahu ada ya kan. Terus habis itu sekalian juga kalau misalkan teman-teman ada yang belum masuk grup WhatsApp-nya Energize, grup WhatsApp-nya Energize itu boleh juga, karena di situ juga akan ada pengumuman juga, dan di sana juga kita bisa komunikasi. Oke, terus next kita akan nonton sebuah video dulu ya. Karisma itu mendapatkan perhatian dari orang karena kita melakukan sesuatu yang hebat banget, mendapatkan perhatian dari orang, mendapatkan applause dari orang. Tapi jangan salah, karisma saja nggak cukup, harus punya karakter. Orang yang hebat di dalam dunia ini, orang yang punya prestasi dalam dunia ini, tanpa karakter, tunggu waktu dia masih ada. Pelayanan bisa begitu hebat, tapi itu cuma karunia. Tuhan mengaruniakan sesuatu, tapi kita harus membangun karakter di diri
di dalam kita. Explosion adalah kegiatan yang diadakan oleh Departemen Kaum Muda GSCA pada tahun 2023 ini dengan mengangkat tema Revolution, dan kami percaya di momen inilah, di acara inilah, anak-anak muda yang hadir akan mengalami perubahan hati, menerima kebenaran firman Tuhan. So, saya mengajak semua anak-anak muda dari GSCA dan anak-anak muda di DKI Jakarta untuk sama-sama kita menghadiri event ini sehingga kita bisa membawa kegerakan perubahan bagi anak-anak muda lainnya. So, sampai ketemu di acara pada tanggal 17 Agustus. See you there. Hello everybody, it's Josh Kunse dan saya mengajak kalian semua untuk bergabung di acara Youth Explosion tanggal 17 Agustus. I hope to see all of you there. Come, let's worship together, let's hear the word of God together. Let's have an amazing time. I hope to see all of you there. God bless you. Halo guys, saya Pastor Jonathan mau mengajak kalian anak-anak Youth GSCA untuk hadir dalam acara Youth Explosion yang akan diadakan di IES Jakarta. Catat tanggalnya, tanggal 17 Agustus. Mari datang kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita terima lawatan Tuhan. Ditunggu kehadirannya. God bless you. Oke, itu dia pengumuman selanjutnya teman-teman. Jangan lupa karena ini harus mendaftar. Jadi nanti detailsnya akan dikirimkan ke grup WhatsApp. Makanya kalau dari teman-teman ada yang belum join, boleh nanti kasih tahu Cici Stella, Koko Ucup, ataupun semuanya yang kalian kenal juga nggak apa-apa, bukan-bukannya. Asyar-asyar juga yang biasanya jaga pintu. Ya, itu pasti tahu juga info-infonya. Itu tanggal 17 Agustus, hari Kamis. Jadi dicatat masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi disimpan harinya untuk ikut ini karena pastinya seru banget. Terus itu acaranya di jam 5, tempatnya di IES Jakarta. Nanti present worship-nya dari Pastor Josh Kunze, special speaker-nya dari Pastor Arif Multi, dan special performance dari dancer DKMD 1 Jakarta. Kenapa? Ada pengumuman tambahan, Michelle? Enggak ya? Oke, baik, lanjut. Oke. Selanjutnya, teman-teman juga yang mau terlibat dalam pelayanan, yang udah ikut CF 1 dan 2, boleh daftar lagi-lagi ke Cici Stella, boleh, atau Koko Ucup, karena yang paling mencolok kayaknya dari dinosaurus lucu gemas di bajunya itu tuh mencolok gitu ya. Oke. Terus juga kalau misalkan pun ada yang belum ikut, mau ikut pelayanan tapi belum ikut CF, boleh juga tanya informasinya juga. Terus untuk teman-teman yang berminat mengikuti e-group, pasti berminat ya, boleh yang belum isi formnya tanya lagi ke asyar-asyar yang biasanya jaga pintu, atau ke yang cici-cici ini nih yang berkacamata dan udah memegang kertas tuh ya. Nanti boleh langsung teman-teman isi, itu datanya nggak ribet dan segala macam kok. Jadi itu buat kepentingan pembagian di grupnya nanti gitu. Mari sama-sama kita bergabung untuk di komunitas-komunitas kecil sehingga kita bisa bertumbuh jadi jemaat yang sehat nantinya. Terus teman-teman, terakhir, adakah jemaat baru di tempat ini? Ada jemaat baru. Halo Kak, selamat datang. Dan menunggu kehadirannya di ibadah-ibadah selanjutnya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya juga terima kasih untuk tetap energize ya teman-teman. Yuk, sebelum kita tutup ibadah, kita mau berdoa dulu. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk berdoa. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini. Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu dari ibadah awal sampai akhirnya kami akan menutup ibadah ini. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan supaya setiap firman dan yang tadi sudah kami dengarkan bisa melekat dalam hati kami dan dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih juga untuk Pastor Welko yang sudah membagikan firman. Biar Tuhan Yesus yang terus memberkati Kak Welko dimanapun ia berada Tuhan.
Tuhan, supaya menjadi saluran berkat Tuhan terus menerus Tuhan. Berkati juga untuk Kak Dewi, istrinya Tuhan Yesus, untuk keluarga kecilnya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati terus Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan yang Energize. Terima kasih Tuhan atas kerelaan hati yang sudah Tuhan berikan untuk kami mau melayani Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami bisa untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga yang memberkati Tuhan buat Energize People yang lainnya juga Tuhan Yesus, satu persatu kami dalam aktivitas kami, dalam studi kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus yang membuat semuanya berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Gereja Batu Tulis Tuhan. Terima kasih atas Om Peter, terima kasih untuk pemimpin kami Tuhan, biar Om Peter dan juga majelis-majelis sampai ke lini-lini terbawah juga bisa semakin bisa bekerja sama Tuhan Yesus untuk membangun gereja ini bisa lebih sehat lagi dan kami bisa bertumbuh bersama-sama di sini Tuhan untuk semakin mencintai Kau lebih dalam lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, mengingat juga sebentar lagi kami akan ada pesta politik juga Tuhan untuk menyebut pemilihan tahun depan Tuhan Februari 2024. Biar Tuhan Yesus yang menjaga semuanya, Tuhan Yesus yang memberkati semuanya Tuhan. Siapapun yang nanti akan jadi pemimpin kami selanjutnya, biar Tuhan Yesus yang campur tangan Tuhan Yesus. Siapapun yang jadi pemimpin kami nantinya juga akan kami mengerti dan dapat memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Tuhan Yesus yang memberkati kami kalau kami nanti akan pergi melanjutkan aktivitas kami ataupun kami akan pulang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terus sertai langkah-langkah kami Tuhan, sertai aktivitas kami dimanapun kami ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kembalikan kami lagi ke Tuhan kalau kami sudah mulai belok-belok Tuhan jalannya. Tuhan Yesus yang terus mengingatkan kami kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa kuat Tuhan untuk menghadapi semua yang akan kami hadapi. Teman-teman, yuk aku undang kita semua untuk angkat tangan kita untuk kita menerima berkat. Energize People yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebelum pulang dari tempat ini, kita mau menerima berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para salehnya. Kita semua yang percaya menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Kita semuanya, God bless. Yang mau isi form card-nya boleh ya, angkat tangan atau langsung ketemu dengan Kak Stella. Mau gabung di e-group yang akan kita mulai aktifkan di waktu-waktu yang akan datang. Boleh ketemu dengan Kak Stella atau Kak Ser. Tuhan berkati.